Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jojo di channel Lentera Sunyi. Kali ini admin mendapat cerita dari seorang yang bernama Denny. Denny ini berdomisili di Karanganyar, Jawa Tengah. Karanganyar adalah wilayah Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan saya akan menceritakan cerita ini melalui sudut pandang Denny. Perkenalkan, namaku Denny. Kali ini aku mau menceritakan pengalamanku saat mendaki Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016 bersama kedua temanku. Sebut saja Wiro dan Toto. Kami mendaki Gunung Slamet melalui jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Segala perlengkapan mendaki telah disiapkan. Menurut cerita, salah satu teman yang sudah pernah menaklukkan Puncak Surono atau nama Puncak Gunung Slamet, jalur ini adalah jalur yang paling cepat untuk sampai ke puncak. Aku yang baru pertama kali mendaki Gunung Slamet pun dinasihati hal-hal yang dilarang pada saat naik nanti. Salah satunya adalah jika mendengar suara gamelan, tidak usah dibahas. Terdengar aneh memang, mana ada gamelan di tengah hutan. Tapi kami tetap mengiyakan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, aku, Wiro, dan Toto tiba di basecamp Bambangan. Kami numpang sholat zuhur dan istirahat sebentar. Setelah itu melanjutkan perjalanan, mumpung hari masih terang. Waktu menunjukkan pukul 2:30 sore. Kami sampai ke pos 1. Jalur yang kami lewati berupa jalan setapak. Sisi kanan kiri jalan adalah perkebunan warga. Pemandangan hijau yang terpampang menyejukkan mata. Kicauan burung, entah burung apa, menjadi teman perjalanan kami. Hembusan angin sore itu menemani perjalanan kami. Sesekali kami berhenti mengamati sekeliling. Ada beberapa gubuk kecil sebagai warung tempat warga menjual makanan dan minuman hangat. Kamu masih kuat gak, Tok? Aku menoleh ke arah Toto yang berdiri di samping Wiro. Dia adalah sahabat satu-satunya yang selalu setia kemanapun aku muncak. Sahabat sejak SMA. Masih kuat kok, Den, sahutnya penuh percaya diri. Wiro hanya tersenyum mendengarnya. Ya sudah, kita lanjut lagi, agak cepetan dikit, supaya nanti gak keburu gelap sampai di pos 4. Pos yang katanya menyimpan sejuta cerita mistis. Spontan ku bekap mulut Wiro. Ngomongnya direm dikit, jangan sembarangan. Kalau kejadian beneran gimana? Bisikku sambil kudekatkan mulutku ke telinga Wiro. Wiro mengatur napas, pengap barangkali. Ah, bodoh amat. Dia memang suka kelepasan. Di tempat seperti ini pula, sudah selayaknya jaga ucapan, walau yang dia katakan mungkin suatu kenyataan. Setelah menenggak beberapa teguk air mineral, kami menyeret langkah kembali, menyusuri setapak demi setapak yang sudah tidak mulus lagi. Sekitar pukul 4 sore, kami sampai di pos 2. Di sini pepohonan sudah mulai rimbun dengan pohon pinus mendominasi. Jaket tebal yang kupakai cukup membantu melindungi tubuh dari dinginnya udara yang mulai menusuk. Kami terus melangkah. Jalan bebatuan yang lumayan licin membuat harus ekstra hati-hati kalau tidak mau tergelincir. Langit sore masih menyajikan keindahannya. Suara daun-daun yang bergesekan tertiup angin menambah suasana sedikit mencekam. Ketika tiba di tanah agak landai, kami berhenti, memakan bekal dan melakukan kewajiban sebagai seorang muslim.
Kami melaksanakan sholat asar di sini dan istirahat sebentar. Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 5 sore lebih 15 menit. Kami telah tiba di pos 3 yang merupakan percabangan jalur via Pemalang. Di sini hutannya cukup luas dengan medan tanah jalan yang berkelok-kelok dan mulai menanjak membuat napas sedikit terengah. "Berhenti sebentar dong, aku haus nih," Wiro yang berada paling belakang berteriak. "Tok, kita istirahat dulu," seruku pada Toto yang berjalan paling depan. "Oke," sahutnya, lalu segera dia duduk di bawah pohon yang cukup besar. Aku mendekati, disusul Wiro dengan napas terengah. Kami berbincang sambil menikmati kopi panas yang disimpan dalam termos kecil. Beberapa makanan ringan pun telah berpindah ke perut. Langit sudah hampir gelap ketika akan meneguk kembali kopi itu. Tiba-tiba ekor mataku seperti menangkap sekelebatan bayangan dari sisi kiri. Di sini pikiranku mulai tak enak. Sontak aku mengajak yang lain melanjutkan perjalanan. "Wir, Tok, kita jalan lagi yuk. Udah cukup kan minumnya?" Aku membereskan peralatan minum dan menyimpannya kembali. Lalu segera bangkit sambil menepuk beberapa kali celana bagian belakang. "Ayolah, kita harus cepet nih. Ntar keburu gelap sampai di pos 4. Toto menimpali. Wiro yang sedang berdiri memindai sekeliling pun menyahut, "Kalau nyampe sana udah keburu gelap, gimana? Lanjut apa masang tenda nih? Aku ada firasat gak enak." "Lihat ntar. Kalau menurut nasihat kakak senior di basecamp tadi sih, baiknya lanjut aja," kataku. Mengingat pos itu terkenal akan kemistisannya dan bayangan yang kulihat, kataku dalam hati. Kami pun bergegas meninggalkan pohon besar itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Medan yang dilalui cukup berat, tapi kami harus terus melangkah. Entah kenapa, aku merasakan seperti ada yang memperhatikan. Aku mempercepat langkah walau agak kepayahan. Ditambah beban yang kugendong di kedua bahu terasa lebih berat. Aku tak peduli, aku terus berjalan. Hingga kami melihat dari jarak kurang lebih 200 meter papan plang pos 4. Waktu menunjukkan setengah 7 malam. Langit pun telah gelap ketika kami tiba di pos 4 ini, atau biasa disebut pos Samarantu, yang artinya hantu yang samar. Pos yang konon adalah gerbang menuju alam gaib. Memang ada 2 pohon besar besisian yang sekilas layaknya pintu gerbang. Pohon-pohon besar dengan akar menggantung langsung menyambut pandangan begitu kami masuk, menambah suasana makin menyeramkan. Menurut cerita, banyak pendaki yang diganggu di sini. "Woi," suara Toto mengagetkanku yang tengah mengamati sekeliling. Kulihat tubuhnya pun ambruk. "Loh, kenapa, Tok?" Aku dan Wiro segera mendekat, lalu membantunya berdiri. "Kamu kenapa, Tok?" Aku bertanya ke Toto apa yang sebenarnya terjadi. "Seperti ada yang menendang kakiku, Den," jawabnya seraya berusaha berdiri. Jalannya pun terbincang-bincang. "Mungkin perasaan lu aja, Tok," Wiro menyahut, mencoba menenangkan Toto. "Beneran, aku gak bohong, Wir," seru Toto sambil meringis menahan sakit. Saat kami bertiga mencoba duduk dan istirahat sejenak untuk menenangkan Toto, entah perasaanku atau apa, aku seperti melihat bayangan itu berkelebat lagi di mataku. Firasatku tidak enak, mau melanjutkan perjalanan, tapi ragu melihat kondisi Toto. Dan kemudian samar-samar telingaku
menangkap suara gamelan, kadang dekat, kadang menjauh. Sontak aku terkaget dengan apa yang diucapkan Wiro. "Lu dengar gak, Den? Kayak ada suara gamelan. Kok aneh ya? Di tengah hutan kok ada suara seperti ini?" Wiro bersuara yang langsung kuberi isyarat, meletakkan telunjuk di bibir supaya diam. Dia lupa atau bagaimana? Padahal sudah diingatkan akan hal itu sebelum naik. Ternyata Wiro juga mendengar suara gamelan itu. Aku menoleh ke arah Toto. Aku melihat seperti ada kegelisahan terpancar dari wajahnya yang tersorot headlamp yang kupakai. Kutepuk pelan bahunya sebagai isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Sontak kami bertiga terkaget dari arah depan. Tiba-tiba kami melihat ada bayangan hitam tinggi besar mendekat. Spontan kutarik lengan Wiro dan Toto untuk menjauh. Toto terpincang-pincang karena kakinya belum pulih benar. Kami terus berlari, menerobos semak belukar, menembus pekaknya malam. Suara burung hantu menyapu gendang telinga, membuat bulu kuduku semakin merinding. Beberapa kali kakiku tersangkut sesuatu, entah apa. "Den, lu dimana, Den?" Itu suara Toto. Aku bisa mendengarnya, tapi tak kulihat kelip dari headlamp yang dia pakai. "Aku di sini, Tok." Suaraku menggema di antara bunyi binatang malam di hutan yang menyeramkan ini. "Den." Toto masih memanggil, namun tak kulihat dia di mana. Ada apa dengan mataku? Aku masih mengucuk mata berkali-kali. Tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk bahu. Sontak aku terkaget. Aku melihat wajah rusak berlumuran darah yang sebagian tertutup rambut, tepat berada di hadapanku. Aku mencoba menoleh, tapi tubuhku mendadak kaku. Ingin sekali berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa merapalkan doa-doa dalam hati. Hanya itu yang mampu kulakukan. Detik berlalu. Ku pejamkan mata, memasrahkan segalanya pada Tuhan. Namun, tiba-tiba ada tangan yang menyeretku. "Syukurlah, akhirnya aku bisa menemukanmu, Den. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini." Ternyata itu adalah suara Toto. Kubuka mata, sedikit tak percaya dengan yang ada di hadapanku tadi. Kurasakan tubuhku juga telah kembali normal. Makhluk yang tadi di depan mata pun sudah menghilang. Lalu tanpa basa-basi, kami segera ambil langkah 1000 sebelum makhluk yang menyeramkan itu kembali menampakkan diri. "Wiro, di mana, Tok?" tanyaku dengan napas terengah setelah berlari cukup jauh dari tempat tadi. "Aku gak tahu, Den. Aku udah cari kemana-mana, tapi gak ketemu. Waktu lo jatuh tadi, aku masih lihat dia. Selanjutnya aku gak tahu dia kemana." "Udah, habis ini kita cari bareng-bareng. Terus kaki lo kok bisa buat lari? Emang udah gak sakit, Tok?" Aku menoleh ke arah kakinya. "Enggak, Den. Waktu gue nyariin lo berdua, aku ketemu sama kakek-kakek. Dia yang nyembuhin kakiku. Dia juga yang bantuin nunjukin keberadaan lo." "Aneh sekali. Lalu mengapa kakek itu tidak sekalian menunjukkan di mana Wiro berada?" Toto hanya terdiam, tak menjawab pertanyaanku. Dan kami terus berlari, sesekali berhenti mengatur napas, lalu berlari lagi, sambil memanggil-manggil Wiro hingga kami kelelahan. Tidak ada tanda-tanda atau petunjuk keberadaannya. Kami memutuskan mendirikan tenda demi memulihkan tenaga untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Membuat perapian untuk menghangatkan tubuh. Aku berjaga di luar,
Sesekali mata terpejam karena kantuk mulai terasa. Pagi menjelang, kami bergegas melanjutkan pencarian setelah menelan beberapa potong roti dan meneguk air mineral sisa cuci muka dan gosok gigi. Di tengah perjalanan, kami bertemu beberapa pendaki yang turun. Mereka bercerita bahwa di pos 6 ada laki-laki tertidur di bawah pohon besar. Mereka mengira dia adalah pendaki solo, tapi ciri-ciri yang mereka sebutkan mirip sekali dengan Wiro. Oke, terima kasih mas. Ayo tok, kita harus cepat. Siapa tahu itu Wiro, ajakku kepada Toto. Kami mempercepat langkah ke pos yang dimaksud. Tak peduli dengan tatap heran para pendaki itu karena melihat kami tergesa-gesa. Akhirnya kami berdua sampai di pos 6. Kulihat seorang berjaket coklat sedang tertidur dan benar itu adalah Wiro. Kami pun membangunkan Wiro. Wir, lo kenapa tiduran di sini, Wir? Tanyaku sambil menepuk-nepuk badan Wiro, mencoba untuk membangunkannya. Dan setelah dia terbangun, anehnya Wiro seperti orang linglung. Loh, kok aku ada di sini? Jawab Wiro. Akhirnya aku mengajaknya kembali ke tenda dan memberi sebotol minum padanya agar lebih tenang. Kami pun bertiga turun dan membatalkan melanjutkan ke puncak. Sesampainya di base camp, Wiro bercerita kalau semalam dia merasa dikejar-kejar makhluk bertubuh tinggi besar dengan bulu hitam legam dan panjang di sekujur tubuhnya, dan kedua bola matanya besar menyala. Dia pun berlari sekencang-kencangnya. Saat ia berlari menjauh dari makhluk itu, tiba-tiba dia merasa kakinya tersangkut akar dan terjatuh. Setelah itu dia tidak sadar sampai akhirnya aku dan Toto membangunkannya. Menurut juru kunci Gunung Slamet, bunyi gamelan yang kami dengar kemarin malam adalah sebagai tanda sedang terjadi pernikahan gaib penghuni Gunung Slamet.